fi ghairi haram Makkah, pada selain tanah haram yang ada di Makkah. Karena tanah haram itu ada dua, tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Nah, ini maksudnya tanah haram Makkah. Jadi di tanah haram Makkah itu bebas pulsa, artinya terserah Anda berbila-bila, ada apa-apa, ada larangan. Karena Rasulullah pernah bersabda, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan daripada Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadzal bait, janganlah kalian mencegah seorang juga pun yang tawaf di Baitullah ini. Wa shalla ayat sa'atin sya'a, dan juga janganlah engkau cegah seseorang yang sholat kapanpun. Nah, dia menghendaki untuk sholat min lailin aw nahar, baik itu baik itu malam ataupun siang. Nah, jadi itu jelas hadisnya yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan lain-lain. Nah, jadi ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa di tanah haram maka tidak ada larangan sedikit pun, baik di Masjidil Haramnya atau di luar Masjidil Haram, selama itu masih tanah haram. Maka bebas pulsa, timbang misalnya sembahyang subuh, sembahyang hajat, ada masalah. Timbang sembahyang asar, sembahyang istikharah misalnya, ada masalah. Pokoknya bebas pulsa, tidak ada larangan sedikit pun di tanah haram. Ini adalah keistimewaan daripada tanah haram, karena beribadah di sana itu pahalanya berlipat ganda. Begitu juga berbuat maksiat di sana, pahalanya pun juga berlipat ganda. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita kecuali kita telah sampai ke tanah haram untuk mengerjakan haji dan umrah, dan juga kecuali kita telah sampai ke tanah haram Madinah untuk berziarah kubur baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kapan itu diharamkan? Sholat, tapi tidak semua sholat, itu ada ketentuannya. Waktu tulu isyamsi, yaitu pada waktu terbitnya matahari, hatta tartafi'ah, sampai matahari itu naik qadra ruhin, sekedar segala kalau bahasa kitanya ruhin. Nah, itu seujung tombak lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu menurut para ahlinya, para ahli falak atau ahli hisab. Tapi ini nang falak nang menghitung ya, kalau dibilang nah falak nang menghitung, hisab nang menghitung. Kadang nang falak nang nyambul tuh ada istilahnya nih, kadang nang hisab nang nyambul. Nah, kalau yang nyambul itu banyak aja yang ahlinya. Nah, ini yang ahli menghitung, baik itu menghitung bulan, artinya kapan masuk bulan, kapan keluar bulan, ataupun menghitung jam, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, dan seterusnya. Jadi menurut hitungan mereka, matahari itu naik dari ufuk timur, nah seujung tombak itu sekitar 4 derajat. 4 derajat itu sama dengan 16 menitan, karena 1 derajat adalah 4 menit. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi kalau dia lihat di jadwal imsakiyah, misalnya puluh atau terbit matahari tepat pada jam 6, maka naiknya matahari seujung tombak itu adalah jam 6 lewat 16 menit. Jadi ditambah 16 menit. Nah, itu kaidahnya. Kalau misalnya jam 6 lewat 5 menit, berarti 16 menit kemudian jam 6 lewat berapa tuh? 21 ya Allah. 21 kan? Nah, berarti jam 6 lewat 21 itu naik matahari seujung tombak. Nah, naik matahari seujung tombak ini menandakan masuknya waktu isyraq, dan juga sekaligus masuknya waktu duha. Nah, cuma waktu duha yang paling sunnah, yang paling afdol itu adalah 1/4 hari. Nah, adapun kalau diimbaikan lawan isyraq itu ada masalah. Paham ya Allah? Kalau diimbaikan lawan isyraq, nah itu ada masalah karena sudah sampai waktunya sholat duha. Cuma masalah keabdolannya aja. Jadi kalau yang hadapin abdol, pas sudah misalnya naik matahari seujung tombak, itu pian sholat isyraq. Nah, kemudian kira-kira jam 8-an atau lewat sedikit, jam 8 atau jam 9 itu 1/4 hari, dia sembahyang duha. Itu yang abdolnya.
Tapi kalau misalnya dia sembahyang isyraq langsung sembahyang duha itu pun juga sah. Atau sembahyang duha saja tanpa sembahyang isyraq itu pun juga sah. Karena ada pula sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa isyraq itu sama dengan duha, duha sama dengan isyraq. Ada pula yang berpendapat demikian. Intinya seperti itu. Nah, jadi ini adalah kalau sudah naik matahari seujung tombak dalam artian 16 menit sesudah terbitnya matahari, ini menandakan masuknya waktu sholat isyraq sekaligus masuknya waktu sholat duha. Nah, ini adalah termasuk daripada amalan sugih menjelang orang bahari. Nah, cuma sugih ini kan beda-beda ya, kalau istilahnya nih. Nah, kadang ada juga yang sudah banyak duit tapi masih merasa kekurangan. Nah, ini kan berarti belum sugih. Nah, yang namanya sugih itu kan apabila merasa cukup, jangan lebih bilang istilahnya nih, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya sudah duit triliunan atau bahkan misalnya diisi gunung emas atau diisi gunung batu bara tapi rakus. Nah, misalnya sudah dipal berapa kan gitu, nah dipal 4,5 dan 4,5 dan seterusnya, sudah gundul gunung, sudah danau-danaunya banyak karena galian batu bara. Sekalinya misalnya meratus pulang nang diunting. Nah, ini adalah orang-orang yang miskin pada hakikatnya. Nah, orang-orang yang fakir pada hakikatnya, karena mereka tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqtal istiwa'i, dan pada waktu istiwa. Maksudnya pas matahari itu sebentar saja, hanya beberapa detik lah. Nah, itu pas istiwa. Nah, illa yaumal jum'ati hatta tazula, kecuali pada hari Jumat. Nah, kecuali pada hari Jumat hatta tazula, sampai dia tergelincir. Nah, karena pergerakannya ini cepat, bukan seperti itu. Nah, jadi sekali berjalan dari ufuk timur ke ufuk barat, nah itu memerlukan 180 derajat kan seperti itu. Nah, itu yang normalnya memerlukan 180 derajat. Nah, kalau misalnya bulatannya itu ya 360 ya kalau istilahnya nih. Nah, jadi matahari itu bergerak dengan cepat. Nah, oleh karena itu waktu istiwa ini tidaklah lama. Jadi waktu istiwa itu termasuk yang diharamkan sholat. Tapi sholatnya tidak semua, ada ketentuannya. Apa saja nanti akan dibahas. Kecuali hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat itu juga bebas pulsa untuk masalah istiwa. Jadi sekalipun misalnya hari Jumat itu kita sholat hajat, nah sholat hajat di waktu istiwa itu hukumnya boleh. Nah, karena hari Jumat ini adalah hari raya kaum muslimin. Nah, tapi hari rayanya ini bukan untuk beraramian, melainkan untuk kita semua mengosongkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di pesantren-pesantren perayaan itu hari Jumat. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Bahwa isfirari hatta berubah, dan waktu matahari itu menguningkan di ufuk timur, di ufuk barat sampai tenggelam. Nah, ini juga satu artinya. Jadi apabila sudah ufuk barat itu menguning, nah ufuk barat menguning karena matahari hampir tenggelam, nah itu pun juga termasuk waktu yang diharapkan untuk sholat sampai waktu maghrib. Wabak ada sholat subhi hatta tatlu'a, dan sesudah sholat subuh, maksudnya sesudah menggawi sholat subuh sampai tatlu'a, sampai terbit matahari. Nah, wabak ada sholat asri hatta tagrubah, dan sesudah sholat asar sampai maghrib, itu pun juga diharamkan. Maksudnya sesudah menggawi sholat asar. Nah, kalau sholat asarnya belum digawi, maka itu ada masalah. Kecuali di waktu isfiror tadi, di waktu ufuk barat sudah menguning. Nah, begitu juga kalau misalnya sholat subuhnya belum digawi, maka ada masalah. Kan seperti itu. Nah, cuma ada ketentuannya sholat apa saja. Nah, ini yang kadang menjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat kita, karena mendengarnya setengah ini dia. Nah, setengah yang lainnya kan jelas. Nah, padahal itu harus diperjelas.
Nah ini sama kayak itu dulu rasanya urut pegang kisah, ada kawan urut ini kan orangnya raja kisah juga. Wallahu alam yang dikisahkan ini bujur atau kada, cuma ada hikmahnya, ada pelajarannya. Jadi kan ada dulu orang di Nuang, awal-awal kendaraan timbul kan itu kendaraan super dulok. Nah ini nang tentu hasilin ya lo tahu ya lo lah, kendaraan super duloknya warnanya itu habang lawan biru. Nah sekalinya warna habang lawan warna biru ini model kayak marapal juga ini bukuhannya nih. Warna habang lawan warna biru ini sekalinya yang bakal menjadi penentu untuk segala-galanya. Nah, tapi bukan partai lainlah, jangan salah sangka. Nah, bukan partai habang, bukan partai biru, jangan salah sangka. Ini yang di dalam kantong kita masing-masing jual. Nah, maka bila itu tuh, ya kalau bila itu tuh apa orang sudah berpuasa, kan istilahnya nih, sudah berpuasa, nah ini berat sudah berat benar. Nah, artinya kadang ya istilahnya mungkin kalau seseorang itu ya lapar kan istilahnya nih. Nah lapar disuruhi makanan mungkin bisa aja menahan kan seperti itu, asal jangan lapar benar. Nah cuma kalau sudah urusan nang kayak ini, nang habang lawan nang biru, nah ini disuruhi misalnya, nah ini sedikit berat ya kalau sedikit berat. Nah ini bisa menggugurkan iman atau melemahkannya kan seperti itu. Jadi ini setan biru lawan setan merah, setan yang sulit untuk dilawan. Nah lebih sulit melawan, apa lebih mudah melawan kuntilanak ya kalau melawan pocong atau melawan kuyang ketimbang melawan ini setan yang berdua. Nah cuma syaratnya ada juga kan, harus kandal ya kalau apa misalnya salah lambaran juga kada terlalu juga. Tapi apa sudah kandal apalagi berkabat-kabat, nah ini berat sudah urusannya. Nah jadi si Amang tadi itu umpatan Yono kan sepeda motor tebulujur ada duitnya. Nah betakon nih lawan orang yang bisa. Di mana anunya nih memulainya istilahnya nih. Jadi ini juga starternya. Jadi masukkan dulu kuncinya starternya di sini. Nah dia bisa jalan sepeda apa bisa bandar istilahnya nih. Sepeda yang kayak apa aja kan. Nah berarti yang kada perlu lagi kan dihimat-himat berarti pokoknya yang asal tahu anu gitu. Starternya di mana? Ya Allah istilahnya nih. Tahu rem, tahu gigi, apa pulang tuh gigi aja. Nah gigi ini makanya bila yang jajak sekali itu gigi satu, bila dua kali gigi dua, bila tiga kali gigi tiga, bila empat kali gigi empat. Nah jadi gigi satu yang paling bawah, gigi empat yang paling tinggi, maksudnya yang paling ganal. Oh kehitung aja istilahnya nih. Nah lalu aja nih coba sidin sekali aja suruh berjalan. Sidinnya lihat sepeda injak, jadi bisa aja kan sudah motor kan, tunggal di kita. Nah cuma ada aku belajar yang selengkapnya kayak apa. Jadi bila naik jembatan kan, bila naik jembatan, kada tapi kau naik, bingung mesti den. Nah lalu ayo turun betunjul sedih. Karena esoknya pulang naik jembatan, kada tapi kau naik, betunjul kan istilahnya nih. Hari yang ketiga kisahnya itu datang ke tukang bengkel. Nah utuh periksa akan pas sepeda motor pun nah. Oh makanya aja yang bukan. Ya apa ya bingung aku aja nih. Periksakan bujur-bujur. Nah, ujar si yang utuh nang tukang bengkel tadi, kada dapat nanya rusak ampun piannya. Bujur-bujur nah setiap kali aku naik jembatan, nah itu kada mau kada mau keangkat nang bujur-bujur kan istilahnya nih. Kada mau naik nang kayak biasa kan seperti itu. Paksa aku turun kan istilahnya nih. Paksa aku turun bujur. Nah, jadi ujar si utuh tadi, si utuh nang tukang bengkel nih. Artinya ini ulun betakon nah, pian dia bila naik jembatan gigi napan dipakai. Ujar si Amang tadi, mana-mana gigi empat aja, gigi yang paling ganal, gigi yang paling tinggi. Nah itu ujar si tukang bengkel, nah ini ulun madahi pian nah. Pian apabila naik jembatan jangan pakai gigi empat. Nah amun kau gigi satu aja, gigi yang paling rendah. Sekalinya apa sahutan si Amang? Nah karena Amang ini mengajinya setengah aja, sekalinya menyahut sahutannya ini luput pulang cuma sini asa bujur. Apa aja si Amang tadi? Wah ikam nih aja. Jangankan gigi satu, gigi empat yang kada kau naik ya. Nah ini salah sangka paham ya Allah. Jangankan gigi satu, jadi istilahnya gigi empat yang kada naik. Nah ini salah sangka karena setengah aja mengajinya. Nah jadi kita lanjutkan. Wala yahrumu malahu sababun ghairu mutaakhir.
dan wala yahrumu, dan tidaklah haram malahu sholat yang baginya sababun sebab ghair mutaakhir yang bukan terdudi. Maksudnya sebabnya ini teimbai atau terdahulu. Nah jadi sebabnya teimbai atau terdahulu maka itu kada haram. Jadi sembahyang yang haram pada 5 waktu ini hanya yang sebabnya terdudi. Yang sebabnya terdudi seperti yang ulun contohkan tadi, misalnya sembahyang hajat. Karena sembahyang hajat ini kan sebabnya kita berhajat lawan Allah Ta'ala. Nah, kita mengutarakan hajatnya itu berdudi. Jadi kita sembahyang dulu, itu hanya kita mengutarakan hajat kita. Atau misalnya sembahyang istikharah. Nah, kita sembahyang dulu hanya kita minta pilihan lawan Allah Ta'ala. Nah, itu adalah sembahyang yang sebabnya terdudi. Nah, itu yang ada boleh. Adapun kalau sembahyangnya itu sebabnya teimbai, seperti sembahyang gerhana. Nah, misalnya belum lagi matahari ini naik segala, tiba terbit, belum lagi matahari naik segala. Nah, belum lagi 16 menit sesudah terbit matahari, ternyata terjadi gerhana. Nah, maka itu tetap sunnah kita sholat gerhana, paham ya oleh. Atau misalnya matahari pas sudah parak tenggelam, sudah waktu ispar, ternyata terjadi gerhana matahari waktu itu. Nah, itu tetap kita sunnah sholat gerhana. Nah, padahal itu adalah waktu yang haram. Cuma haram khusus untuk sholat yang sebabnya terdudi. Adapun yang sebabnya terdahulu, nah tapi imbai dulu, tapi imbai seperti sholat gerhana itu tidak mengapa. Atau sebabnya terdahulu itu pun juga tidak mengapa. Nah, di sini contohnya kafaitatin seperti sholat mengkodok. Jadi kafaitatin ini sholat yang luput, maksudnya sholat yang mengkodok. Kada masalah. Begila kapian imbah subuh kan, imbah asar kan, imbah begila kan, boleh pian mengkodok, kada masalah. Wasunnati wudu'in. Nah, seperti sembahyang sunnah wudu itu kada masalah. Karena apa? Karena itu adalah sebabnya terdahulu. Kenapa? Wudunya terdahulu hanya sembahyang. Nah, wa tahiyatin atau tahiyatul masjid sama. Nah, sebabnya yaitu masuk masjid itu terdahulu hanya sembahyang. Nah, jadi paham jangan oleh pian bedanya antara yang sebabnya terdahulu lawan sebabnya yang terdahulu. Sebabnya yang terdahulu ini seperti sembahyang sunnah wudu. Jadi gara-gara pian wudu maka pian disunahkan sembahyang sunnah wudu 2 rakaat. Kan seperti itu. Nah, ini kapanpun boleh. Jadi misalnya nih pian imbah subuh. Misalnya membaca Al-Qur'an, pian rutin membaca Al-Qur'an imbah subuh. Sekalinya tekantut, tekantut. Nah, lalu pian hendak mengaji pulang, hendak membaca Al-Qur'an pulang. Nah, lalu pian wudu. Imbah wudu pian sembahyang sunnah wudu itu kada masalah, sekalipun imbah sembahyang subuh, sekalipun belum terbit matahari atau belum terbit, belum sampai segala terbitnya itu, maka itu kada masalah. Atau misalnya pian anggaplah 4 kuliah subuh, nah di masjid, nah pian niatnya i'tikaf, pas belum lagi terbit matahari atau belum lagi matahari itu segala, maksudnya naik seujung tombak. Nah, belum lagi waktu isyraq, pian tekantut. Nah, lalu pian wudu. Imbah wudu pian masuk pula ke dalam masjid. Lalu pian apa? Pian sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Itu pun juga kada masalah. Nah, wasajadi tilawatin dan sujud tilawah. Sujud tilawah itu kada masalah juga pada waktu yang 5 ini. Nah, yang perlu diingat, baik itu sujud tilawah ataupun misalnya sujud syukur, itu syaratnya haruslah dalam keadaan suci, syaratnya haruslah menutup aurat, syaratnya haruslah menghadap kiblat. Nah, ini di dalam kitab Rahmatul Ummah itu adalah ijma. Nah, adapun yang mengatakan bahwa tidak wajib yang seperti itu, nah itu kalau tidak salah pendapat Ibnu Hazm, itu adalah menyalahi daripada ijma. Tidak bisa dipakai pendapat itu. Nah, jadi yang orang-orang main bola, nah itu jelas sujud syukurnya kada sah. Imbah gol kan istilahnya langsung sujud syukur. Mengangkat takbir kada, wudu kada, imbah itu pulang pakai selawar handap. Nah, imbah itu menghadapnya bisa aja menghadap ke Mesir. Nah, nang di Mesir itu Fir'aun, dia kalau istilahnya nih, atau ke mana misalnya ke
Cina kan istilahnya nih, nah itu Buddha kan istilahnya nih di sana. Nah jadi itu ada ketentuannya, Nah itu boleh pada waktu yang 5. Nah termasuk juga sembahyang yang punya waktu. Nah itu ada masalah sembahyang yang punya waktu. Seperti misalnya sembahyang rawatib. Nah sembahyang qobliyah dan ba'diyah, nah itu ada apa-apa. Jadi kalau misalnya kita ada sempat mengerjakan qobliyah, ternyata di masjid atau di langgar kurang sudah mengangkat takbir imamnya untuk sembahyang subuh, lalu kita kerjakan sesudah sholat subuh itu qobliyahnya, itu ada masalah. Karena ini bukan termasuk daripada sholat yang sebabnya kemudian. Nah intinya seperti itu. Nah jadi yang diharapkan hanyalah sholat yang sebabnya kemudian. Nah termasuk juga sholat jenazah itu tidak masalah. Sholat jenazah tidak ada ketentuan, tidak boleh dikerjakan pada yang 5 ini. Ada masalah. Intinya seperti itu. Karena sholat jenazah ini jelas sebabnya, yaitu sebabnya berdahulu, yaitu dengan dimandikan mayit. Jadi kalau sudah dimandikan mayit, maka sahlah sholat jenazahnya. Kan seperti itu. Nah sehingga apa? Sehingga ini disebut dengan sholat yang sebabnya terdahulu. Nah in lam yaqsidha, cuma syaratnya ada. Apabila dia tidak yaqsidha, menuju atau memaksudkannya ini maksudnya memaksudkan menjatuhkan sholat di waktu yang haram. Nah asalkan jangan ada niat atau tujuan menjatuhkan sholat di waktu yang haram, maka itu tidak mengapa. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Paham ya? Jadi kalau ada niat itu ada apa-apa. Nah yang penting jangan ada niat seperti itu. Artinya seandainya ditakuni orang, kenapa ya kamu kondo imbah asar, memang aku berkulinah gasan menggawinya di waktu yang haram. Nah itu memang ada boleh. Nah tapi kalau misalnya ada niatan itu, ada tujuan itu, ya memang tujuannya hendak sembahyang aja, itu kada masalah, itu kada mengapa. Wa yahrumu malaha sababun mutaakhirun anha. Wa yahrumu dan haram malaha salat yang baginya sababun sebab mutaakhirun yang terdudi anha daripada salat. Nah sebabnya terdudi seperti salat hajat dan salat istikharah, itu yang diharamkan. Nah ini ada contohnya. Ka salat istikharatin, seperti salat istikharah. Wa ihramin dan salat ihram. Nah itu salat ihram ini maksudnya yang misalnya nih umrah, nah sampai kalau di masa-masa ini, nah ini mengambil mikotnya yang di bandara Jeddah. Nah itu Jeddah Qadim. Jeddah Qadim ini menurut sebagian fuqaha ini sejajar dengan Yalamlam, sehingga dibolehkan untuk mengambil mikot di sana. Nah sejajar dengan Yalamlam sehingga dibolehkan mengambil mikot di sana. Masuk mengambil mikot ini berniat umrah. Nah berniat umrah itu harus dengan yang namanya ihram. Arti ihram ini menghindari seluruh pantangan-pantangannya. Jadi pantangan-pantangan ihram, nah itu seperti misalnya kalau kita sudah berniat, bagi laki-laki kada boleh memakai pakaian yang mengurung awak. Nah kemudian bagi bibinian misalnya kada boleh memakai penutup muka. Nah itu ngarannya ihram. Paham ya Allah? Jadi kamu sudah berniat, pantangan-pantangan ihram itu wajib dihindari. Kalau kada dihindari maka ada dendanya. Tapi umrahnya atau hajinya tetap sah. Paham ya Allah? Umrah atau hajinya tetap sah, cuma kalau dikerjakan dengan tanpa odor berdosa. Dan juga dengan odor atau tanpa odor, kalau kegawi pantangan pantangan ihram itu wajib denda. Nah dendanya itu yang secara umum itu adalah kambing yang sah untuk dibikin akikah atau dibikin kurban. Intinya seperti itu. Nah jadi kita kalau sampai ke tempat sana, ke tempat mikot itu, nah kita disuruh untuk mandi dulu, nah disuruh untuk bebarasi-barasi, berharum-harum dulu, dan seperti itu. Nah ini itu hanya kita berniat. Kalau sudah berniat maka kada kau lagi kita berharum-haruman dan seterusnya. Nah sudah berniat. Nah sesudah berniat itu karena kita sudah ihram maka kita sunah untuk apa? Astagfirullahaladzim. Salah sambat. Jadi imbas sudah kita
berasi-berasi, kita mandi sunnah ihram, berasi-berasi. Nah, itu kita misalnya berharum-haruman. Nah, maka kita disunahkan untuk sholat. Disunahkan untuk sholat. Nah, jadi sebabnya ini terdahulu. Nah, jadi kita sholat dulu. Sholat dulu. Ibu itu hanya kita berniat ihram. Paham ya Allah? Nah, jadi sholat sunnah ihram ini terdahulu sholatnya daripada ihramnya. Nah, jadi kita sholat dulu, sholat sunnah. Nah, usolli sunatan ihrami misalnya rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, itu tiba kita sholat sunnah. Nah, ini sebaiknya sudah siap berkaan. Artinya bagi laki-laki memakai kain ihram dan seterusnya, barulah kita berniat umrah. Nah, misalnya, nah jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sesudah itu. Nah, itu kada boleh dikerjakan sholat ihram pada waktu-waktu yang 5 ini. Nah, wassalatu idza sa'idal khatibu ila tahiyyat rak'ataini. Dan juga haram sholat apabila khatib naik mimbar. Nah, jadi apabila khatib naik mimbar itu hukumnya haram sholat. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ya istilahnya sekalipun masih belum menyampaikan khutbahnya. Nah, wa illam yasra' fil khutbati, sekalipun masih belum memulai khutbahnya, begitu sudah naik mimbar haram sholat. Illa tahiyyata rak'ataini, kecuali sholat tahiyatul masjid. Nah, itu masih disunahkan. Cuma wajib dengan yang ringkasnya saja. Jangan sampai panjang. Maksud panjang ini yang dianggap panjang oleh penilaian orang banyak. Nah, jadi berdirinya yang sedang aja, nah rukunya yang sedang aja, yang tinggalnya yang sedang aja. Nah, bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan wajib meringkas kepada yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita hendak yang apik, nah kalau kita sudah melihat imam naik mimbar, jadi kita langsung aja mengangkat takbir. Nah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, walad-walid, langsung ruku, kadar subhanallah, langsung i'tidal, kadar subhanallah, dan seterusnya. Nah, tapi memang ada sebagian yang berpendapat yang penting kadar panjang menurut huruf atau menurut penilaian orang banyak. Intinya seperti itu. Nah, kalau dipanjangkan maka itu jelas hukumnya juga haram. Nah, adapun sholat yang lainnya itu haram dan juga kada terhitung. Jadi sia-sia kalau kita mengerjakan sholat yang lainnya kalau khatib sudah naik mimbar. Fatusannu illam yakhsha fautat takbiril ihrami. Maka disunahkan tetap itu tahiyatul masjid disunahkan. Tapi ada syaratnya. Illam yakhsha, apabila dia tidak khawatir fautat takbiri, luputnya takbir lil ihrami, untuk ihram, maksudnya takbiratul ihram daripada sholat Jumat. Maksudnya apa? Maksudnya masih ada waktu. Kalau misalnya khatibnya sudah Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat, nah ini kemungkinan waktunya sempit benar, kan bisa jadi luput takbiratul ihram kita bersama imam. Nah, artinya tergudi benar daripada imam kita mengangkat takbiratul ihram. Nah, maka itu ada sunnah. Lalu sunnahnya apa? Sunnahnya pian berdiri aja. Apa? Ya Allah. Nah, bila pian berdiri, nah lalu imam misalnya sudah turun dari mimbar menuju ke mihrab, ke imaman, lalu imam mengangkat takbir, pian pun mengangkat takbir, nah maka pian pun juga dapat pahala tahiyatul masjid menurut Syekh Ramli. Nah, ada menurut Syekh Ibnu Hajar harus ada juga niat disertakan dengan tahiyatul masjid. Nah, jadi kita ambil yang nyaman lah. Menurut Syekh Ramli, selama kita kada berduduk, nah jadi kita kada berduduk nih, kita umpat imam kan istilahnya nih, imam turun dari mimbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, maka selain dapat pahala Jumat, kita juga dapat pahala tahiyatul masjid. Yang penting jangan duduk. Nah, kalau kita sudah duduk, nah itu lain lagi urusannya. Karena tahiyatul masjid itu harus sebelum kita duduk. Kalau sudah duduk, maka luputlah kesunahan tahiyatul masjid. Nah, ini adalah perkara yang harus kita ketahui. Nah, jadi ada dulu ulun mendengar di manakah itu, di radio mana, radio Sabilul Muhtadin kah, apakah istilahnya nih si imam nih, apa si penceramah ini berucap istilahnya nih mengisahkan pengalaman sidin waktu di mana, waktu di Makkah.
Jadi ujar sidin nih ngalih banar amun kada mengaji istilahnya nih. Mengaji bujur-bujur. Kan itu anunya nih secara ringkasnya nih. Mengaji bujur-bujur. Napa aja waktu di Makkah istilahnya nih aku tetamu orang imbas sembahyang subuh harus sembahyang sunnah. Nah lalu kata gurai kada tahu kayak ikan pada imbas sembahyang subuh itu hukumnya haram. Nah makanya bujur-bujur mengaji dalam hati ulun semestinya sidin ini tak mengaji kan begitu. Nah kada terbaca kan jelas-jelas di dalam mana-mana kita di Makkah, di tanah haram Makkah itu sama sekali tidak ada larangan. Nah jadi ujung-ujungnya tusupani mungkin istilahnya kan gitu. Nah ujung-ujungnya bisa tusupani kalau ada yang menyampaikan. Nah menyampaikan bahwa di tanah haram itu tidak ada pantangan apa-apa. Ini bebas pulsa, siapa aja boleh untuk melaksanakan sholat karena ini adalah memang tempatnya sholat. Karena di situ Allah Subhanahu Wa Taala menaruh Baitullah, menaruh Ka'bah, maka tanah haram ini adalah tanah yang dihormati, tanah yang mempunyai keistimewaan yang beda dengan tanah-tanah yang lain, yang tidak bisa disamakan dengan tanah-tanah yang lain. Nah, sama juga Madinah Al-Munawwarah yang mengandung jasad baginda Rasulullah, ini adalah tanah yang istimewa. Karena apa? Karena sebagaimana yang ada dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, setiap tanah itu yang menjadi tempat kubur kita, nah itu disitulah tanah yang merupakan bibit daripada jasad kita. Jadi bibit atau cikal bakal daripada jasad kita itu diambil dari tanah di tempat kita berkubur. Paham ya Allah? Selanjutnya nih, nah misalnya Jepang nih, cuma jangan diaminakan. Tahu dahulu sedikit merasa sedikit ya Allah yang paling senior kan, yang paling sepuh. Nih jangan diaminakan contoh. Misalnya nih kan pian kada tahu ya Allah mengolah. Kada tahu nih dari mana bibit pian ini diambil. Dari mana asal usul pian ini tanah yang mana kan. Nah, bila pian tahu, apabila pian tahunya apabila sudah datang malaikat Israel. Nah, mendatangi pian, ya Allah mengiau pian. Nah, itu sudah dianggap kurang. Nah, itu ketahuan. Oh, ternyata di sini Pak asal usulnya. Ya Allah istilahnya nih. Oh, ternyata di sini Pak artinya bibit kunilah berasal. Nah, artinya ketika itu adalah kubur baginda Rasulullah, maka jasad baginda Rasulullah itu berasal dari tanah yang sekarang baginda Rasulullah dimakamkan. Jasad beliau dimakamkan. Ini menunjukkan bahwasanya tanah itu adalah tanah yang paling mulia di seluruh muka bumi. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia daripada sekalian makhluk, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, kan seperti itu. Nah, kemudian Imam Suhrawardi pernah mengatakan bahwasanya iblis ini sesudah diturunkan ke muka bumi, dia berkeliling. Nah, berkeliling-keliling. Jadi apabila tanah ini dijajak oleh iblis dan ternyata tanah ini adalah merupakan ya istilahnya bibit bagi seseorang, bagi jasad seseorang yang mana akan diketahui apabila dia sudah meninggal berkubur di sana. Nah, kalau dia ini adalah jasadnya ini bibitnya memang dari sana, dari tanah yang diinjak oleh iblis, maka orang ini sudah dipastikan waktu hidup di dunia adalah orang kafir. Paham ya Allah? Orang kafir. Jadi orang kafir itu kan dia melihat aja di mana kuburnya. Nah, misalnya kayak di Banjarbaru misalnya kan ya. Nah, di Banjarbaru kan ada palang-palang. Nah, berarti itu daerah yang pernah dijajah oleh iblis. Paham ya Allah? Selanjutnya nih, atau di Martapura sana kan istilahnya ada kuburan yang tinggi-tinggi. Ya kalau istilahnya ini ada mau anak di tanah. Nah, di atas tanah di semeninya. Nah, itu tuh soalnya kan itu jasad bakal hancur ya kalau akhirnya menyatu dengan tanah itu. Nah, berarti itu tanah tempat pernah iblis berjajah di sana. Nah, adapun tanah yang merupakan bibit bagi jasad para nabi itu jauh daripada injakan kaki iblis. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hambanya yang mahfud, yang terjaga, karena kan ada maksum, ada mahfud. Maksum itu maksudnya untuk para nabi.
Adapun mahfud itu adalah untuk para kekasih-kekasih Allah yang cirinya itu apabila berbuat kesalahan maka dengan secepatnya dia bertobat. Nah itu artinya mahfud. Nah itu jauh daripada injakan iblis. Nah adapun orang-orang yang beriman yang biasa, nah itu kada sampai kada jajakannya, cuma mungkin kelewatannya atau lingkahannya aja, lilingkahannya. Nah, nang lilingkahannya ini mungkin nang iya terbuntak sedikit mungkin kan gitu, nah istilahnya. Nah itu menurut pendapat Imam Suhrawardi, Pabiarullah. Jadi tanah yang ada di Madinah itu kada kawa disamakan dengan tanah yang ada di lain-lain. Pabiarullah. Istilahnya nih, kalau misalnya yang di Kelayan misalnya kan begitu nah, atau yang di mana kan istilahnya nih, atau yang di apalagi pembatuan kan istilahnya nih, nah itu jelas sudah kerja kan ada urusannya. Nah misalnya nih di Banjar ini misalnya kan ada rami misalnya kayak Kelayan itu kan rami tuan gurunya ya, kalau hampir setiap RT kan istilahnya nih hampir setiap gang pasti ada tuan gurunya. Nah itu tetap kada bakal kawa mengalahkan Madinah Al-Munawwarah yang di situ merupakan kubur baginda Rasulullah yang menandakan bahwa jasad Rasulullah memang berasal dari tanah itu. Paham ya Allah? Jasad baginda Rasulullah memang diambil oleh Allah Ta'ala dari tanah itu. Nah itu seperti itu. Adakah kira-kira pertanyaan? Silahkan aja. Puan? Gini. Kalau ini jual pasar dulu lah. Jadi anak jalan untuk kita anon ini kalau anon lupa jualakan gitu. Gini. Jadinya ini kayaknya batu mau dua diciptakannya kalau ini juga. Makanya jualakan apa dulu nih ya. Ini mau jual belinya tuh. Nah itu kalau mewakilakan ke orang itu harus izin si akunnya kan gitu nah. Kalau yang akunnya ada diizini ya kada sah kan istilahnya nih. Kalau bahasa fikihnya tuh bai'ul fuduli. Nah artinya jual beli yang kada diizin lawan ampunnya, maksudnya jual beli yang tidak mendapat izin atau perwakilan. Jadi kalau kita ini sebagai wakil hadap mewakilkan ke lain itu perlu izin daripada orang yang mewakilkan kepada kita. Nah jadi kalau misalnya kita mengucap dahulu tapi aku ini bisa haur, amun aku haur kira-kira boleh aja kalau dilempar ke lain, kada bapak misalnya nih, itu kada bapak itu bisa aja. Tapi kalau kada izin ya kada kawa juga kan istilahnya nih. Nah itu seperti itu. Jadi masalah bai'ul fuduli ini para ulama berbeda pendapat juga. Nah kalau mazhab Syafi'i sedikit keras, mazhab Syafi'i kada sah sama sekali. Nah kemudian ada mazhab lain, kalau tidak salah diantaranya mazhab Hanafi, itu bukan kada sah sama sekali. Itu ditunggu bagaimana reaksi daripada si yang ampun barang tadi. Kalau misalnya si ampun barang tadi berucap, aku kada apa-apa rido aja kan gitu, nah ikan jualakan. Nah maka itu sah. Kalau ini berucap paham kada rido kan istilahnya nih, maka itu yang kada sah. Paham ya Allah? Nah jadi dalam hal ini memang mazhab kita agak keras lah dalam hal ini. Nah sedangkan mazhab lain itu ada yang mengatakan bukan tidak sah sama sekali tapi terhenti. Artinya sampai ada mau ya harus diulang lah jual belinya kan gitu. Tanya nih, nah itu juga itu tuh. Ada nggak lagi pertanyaan? Mungkin ada lagi nyaman ditutup ya kalau. Soalnya harinya gerimis terus ya tidak mengantuk-ngantuk ya kalau misalnya nih. Nah tidak mengantuk-ngantuk. Maka bila hari ini lakas lapar ya